Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 517. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Sejak Ariel terluka, stadion tinju di Bandung sepi, seperti kilatan di panci. Dan stadion tinju Rian telah memulihkan diri dan menghidupkan kembali setelah itu. Itu menjadi arena tinju paling berpengaruh di Bandung lagi. Meski tetap tidak membiarkan ring tinjunya berantakan, namun melalui kompetisi tanpa trik apapun, ia juga menarik beberapa penonton yang sangat menyukai tinju hitam. Tidak menggunakan trik berarti meninju ke daging. Menang atau kalah tergantung pada penampilan petinju di atas ring. Dan pihak yang menang akan diberi hadiah oleh arena tinju. Dalam hal ini, setiap petinju dalam pertandingan akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dan pertandingan dalam hal ini secara alami akan menjadi lebih menarik. Agar kekuatan petinju tidak berkurang, Rian mengatur pelatihan khusus untuk mereka hampir setiap hari, dan dia mengajari mereka secara pribadi. Ketika Bimo datang ke ring tinju, Rian meminta Abdul melatih petinju untuknya, dan datang ke kantor bersama Bimo. "Bos Bimo, kamu tidak sering datang ke tempatku. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja padaku," kata Rian. Dia tahu bahwa Bimo pasti akan pergi untuk semuanya. Sejak dia datang, pasti ada alasannya. "Hari ini aku membawa adik alias Kauri untuk memeriksakan kandungannya lagi. Sudah hampir setengah tahun, Ariel tidak ada kabar sama sekali. Dan dia bahkan tidak tahu tentang kehamilan Kauri," kata Bimo. Rian tidak menyela, tetapi memilih untuk mendengarkan dengan tenang. "Aku berpikir, jika Ariel mengetahui berita itu, dia pasti akan lebih termotivasi untuk meninggalkan pusat bumi. Bagaimana menurutmu?" Lanjut Bimo. Kata-kata ini membuat Rian memahami niat Bimo. Memang, jika Ariel tahu bahwa Kauri hamil, dia pasti akan mencoba untuk pergi. Dan dia tidak akan pernah menerima takdirnya dan dipenjara di pusat bumi seumur hidup. Namun bagaimana menyampaikan berita ini bukanlah tugas yang mudah. Tidak ada cara lain untuk menyampaikan pesan kecuali melalui orang, kata Rian. Jadi, orang yang menyebarkan berita lebih dari sekedar menyampaikan berita. Saya harap dia dapat memberikan lebih banyak bantuan untuk kepergian Ariel dari pusat bumi. Bimo berkata, Ariel cukup menyampaikan berita. Pilih saja siapapun secara acak. Tetapi Bimo tidak ingin semuanya menjadi seperti ini karena semua orang telah pergi. Dia secara alami perlu menemukan karakter yang kuat. Dan yang terbaik adalah membantu Ariel meninggalkan pusat bumi bersama. Rian mengerti apa yang dipikirkan Bimo. Dan berkata, kandidat terbaik ada tepat di depanmu. Dan kamu juga harus berpikir begitu. Setelah pikiran Bimo yang sebenarnya terlihat, dia tidak merasa malu. Tetapi berkata, memang, selain kamu, saya tidak bisa memikirkan orang lain yang dapat melakukan pekerjaan ini. Tentu saja, saya juga mengerti kekhawatiranmu. Lagi pula, kamu punya anak perempuan. Jika kamu tidak mau, saya tidak akan melakukannya. Dan tidak akan memaksamu. Rian tersenyum tipis. Reni sangat penting baginya. Tetapi dia percaya bahwa setelah pergi, Bimo pasti akan memperlakukan Reni dengan baik. Bahkan jika Rian meninggal, Reni tidak akan pernah menderita dalam hidupnya. Jadi sama sekali tidak perlu khawatir tentang ini. Sebenarnya, saya juga sudah mempertimbangkan masalah ini. Jadi saya akan pergi, kata Rian. Bimo tidak terkejut dengan persetujuan langsung Rian, karena dia sangat jelas tentang orang seperti apa Rian itu. Tidak akan menimbulkan kecurigaan mereka. Bimo bertanya. Rian menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, bahkan jika pusat bumi tahu bahwa orang-orang yang masuk akan menyelidiki pusat bumi, mereka juga menutup mata, sangat percaya diri. Bimo mengerutkan kening. Selama bertahun-tahun, saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah dikirim ke pusat bumi hanya untuk mengetahui lokasi sebenarnya dari pusat bumi. Banyak orang ingin mengungkap misteri pusat bumi.
Tetapi sejauh ini, belum ada yang bisa melakukannya. Saya menyadari bahwa dalam hal ini, pusat bumi sangat sombong. Bahkan jika saya memiliki spanduk untuk menyelidiki pusat bumi, mereka hanya akan mengambil itu sebagai lelucon, kata Rian. Bimo menghela nafas. Kepercayaan diri dari hati bumi membuatnya merasa bahwa harapan keluarnya Ariel sangat tipis. Karena dia dapat menunjukkan kepercayaan pada organisasi misterius seperti itu. Itu berarti dia sangat percaya diri. Tidak ada yang pernah meninggalkan tempat ini. Hei, kenapa kita tidak membahasnya dengan hati-hati? Jika kamu pergi, jika tidak menunjukkan nilai, itu hanya merugikan satu orang lagi. Bimo berkata tanpa daya, Bos Bimo, aku hanya punya satu permintaan. Bantu aku menjaga putriku alias Reni. Jangan biarkan siapapun menyakitinya, kata Rian. Bahkan jika Bimo tidak datang kepadanya hari ini, dia akan pergi ke Bimo lebih cepat atau lambat. Jadi jantung bumi perjalanan Rian telah diputuskan. Dia harus pergi. Dia ingin membawa berita kehamilan Kaori ke Ariel. Dia percaya bahwa setelah Ariel mengetahuinya, bahkan pusat bumi tidak akan bisa menjebaknya. Jangan khawatir. Mulai hari ini dan seterusnya, Reni akan menjadi putriku, kata Bimo. Rian tersenyum dan berkata, aku akan keluar untuk melatih orang-orang itu terlebih dahulu. Dan mungkin butuh setengah bulan lagi untuk menghubungi orang-orang di pusat bumi. Bimo masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak melakukannya. Tidak ingin melanjutkan. Pada akhirnya, dia hanya menghela nafas, menepuk bahu Rian dan pergi. Kembali ke dalam mobil, Bimo berkata kepada Rehan, Ariel benar-benar beruntung. Dan dia bahkan dapat bertemu seseorang seperti Rian yang bersedia bekerja keras untuknya. Dia tahu bahwa kematian tidak ada habisnya. Kembali, Rehan mengangguk. Sikap Rian dalam hal ini memang mengejutkan. Dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pusat bumi. Tetapi dia masih berani pergi. Yang menunjukkan bahwa dia sangat menghargai saudara Ariel. Kata Rehan. Bimo mengelus dagunya dan berkata dengan ekspresi bingung. Katakan padaku di mana pria ini memiliki pesona yang luar biasa. Tak hanya banyak wanita yang menyukainya, pria pun rela bekerja keras untuknya. Berbicara tentang masalah ini, Rehan memiliki pemahaman yang mendalam. Saat itu, ketika dia dipromosikan oleh Ariel, dia hanyalah orang kecil yang transparan. Ariel yang memberinya kesempatan, dan Ariel sepertinya tidak seperti orang lain, tidak akan dengan sengaja mengudara. Dia akan meninggalkan kesempatan untuk dipahami oleh bawahannya. Selama dia dapat memahaminya, dia dapat digunakan kembali, dan uang serta hak akan mengikuti. Jika Rehan tidak berurusan dengan masalah ini, memilih untuk ragu dalam hal ini, mungkin statusnya hari ini telah mengalami perubahan besar. Rehan tidak pernah mengeluh tentang Ariel, tetapi dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak tegas pada saat itu. Kakak Ariel berbeda dari bos lain, tidak akan membatasi bawahan di mana-mana, akan memberikan banyak ruang untuk pengembangan bebas, dan selama itu adalah urusan bawahan. Dia akan memperlakukannya sebagai urusannya sendiri, yang mungkin merupakan letak pesonanya. Rehan berkata, orang ini masih seorang penguasa, tapi sayang sekali dia memilih sangkar seperti pusat bumi. Apakah itu bisa keluar? Itu pun belum diketahui. Bimo menghela nafas, meskipun dia tidak tahu banyak tentang pusat bumi. Setelah mendengarnya beberapa kali, dia sudah menganggap tempat ini sebagai tembok terkuat di dunia. Bahkan jika dia merasa tidak ada yang bisa menghentikan Ariel. Tapi jelas bukan tugas yang mudah baginya untuk keluar dari pusat bumi. Dan bahkan harapannya sangat tipis. Berharap setelah Rian pergi, itu bisa mengubah masalah ini. Jika saudara Ariel tahu bahwa Kaori sedang hamil, saya berpikir dia akan tidak menyerah apapun yang terjadi, kata Rehan. Bimo mengangguk. Ini juga alasan mengapa dia meminta Rian untuk menyampaikan berita itu kepada Ariel. Hanya jika dia mengetahuinya, Ariel tidak akan menerima nasibnya dengan rela. Lagi pula, di Bandung dia masih memiliki istri dan darah dagingnya. Sangat mustahil bagi Bimo untuk mengawasi Kaori dan anak-anaknya sendirian. Ariel, kamu bajingan. Kamu harus kembali. Aku tidak punya waktu dan tenaga untuk membantumu menjaga istri dan anak-anakmu, kata Bimo dengan gigi terkatup. Dia sebenarnya menyesal tidak menghentikan Ariel saat itu.
Jika dia tinggal di Bandung, dia tidak akan mengalami banyak masalah. Meskipun Raditya sangat penting bagi Ariel, ketika Kauri melahirkan, dia tidak akan pernah membuat keputusan tegas untuk pergi ke pusat bumi. Bersambung.